Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen prospek ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas prospek saham-saham bank konvensional. Jadi kalau teman-teman bingung memilih saham antara BRI, BCA, BNI atau Mandiri, teman-teman lihat video ini sampai akhir karena di video ini kita akan kupas tuntas dan dengan singkat. Jadi gak buang-buang waktu. Jadi langsung aja kita bahas sahamnya. Yang pertama kita bahas adalah ruang lingkupnya. Jadi kita kalau misalnya ngomongin bank-bank dengan market cap antara 10T sampai 100T, teman-teman lihat di episode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan fokus yang di atas 100T. Nah, kalau kita screen dengan kriteria di atas 100T market cap-nya itu ketemu sekitar 5 saham ya, mulai dari BNI sampai BCA, tapi di tengah-tengahnya itu ada Arto. Nah, karena di episode kali ini kita fokusnya ke bank konvensional, Arto kita buang terlebih dahulu karena kita belum ngebahas bank digital ya. Jadi ada sekitar 4 saham. Nah, langsung aja kita cari tahu mana yang terbaik dari 4 saham ini. Nah, seperti biasa saya pakai perankingan yang sudah sering banget saya gunakan. Jadi saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut ya. Di sini saya pakai 5 rasio keuangan mulai dari NIM sampai dengan NPL gross. Kemudian kita tambah kriteria price year to date-nya, performance-nya seperti apa. Kemudian juga per kali PBV-nya. Jadi sekitar ada 7 kriteria. Yang dari 7 kriteria ini itu kita rankingkan. Yang paling bagus kita kasih skor paling besar, paling jelek kita kasih skor paling kecil. Kemudian ditotalkan. Nah, hasilnya kurang lebih adalah seperti ini ya. Jadi dari skor paling besar itu adalah BBCA, yang artinya mungkin di sini adalah BCA ini adalah bank terbagus gitu ya. Yang kedua itu menyusul adalah BRI dan Mandiri. Dua-duanya ini skornya sama ya, tapi saya lebih unggulkan BRI. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, skornya yang paling kecil adalah BNI. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat grafik ini aja itu belum terlalu yakin, belum terlalu convictionnya itu belum maksimum, saya akan jelaskan fakta-faktanya sehingga teman-teman lebih mudah untuk memilih sahamnya gitu ya. Jadi yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu fakta-fakta tentang saham Bank BCA. Nah, Bank BCA ini kalau teman-teman lebih mengutamakan performa, kinerja, fundamental, teman-teman pilihnya BCA terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang pertama, BCA itu saham bank dengan market cap paling besar. Yang kedua, skornya paling tinggi seperti yang saya bilang tadi ya, artinya overall dia yang paling bagus performanya. Yang ketiga, Bank BCA itu adalah saham dengan debitur paling terpercaya, terlihat dari NPL-nya yang paling kecil. Jadi di sini itu kredit macet paling jarang. Yang keempat, BCA itu adalah saham dengan likuiditas terbaik bank ya, saham banking dengan likuiditas terbaik. Kenapa? Karena LDR-nya paling kecil. Jadi kalau misalnya besok ada bank rush, BCA itu paling besar kemungkinannya untuk survive. Yang kelima, BCA itu adalah saham dengan layanan digital yang paling baik, terlihat dari BOPO-nya yang paling kecil. Jadi biaya operasionalnya tuh udah hemat banget gitu ya. Nah, ini adalah 5 fakta tentang Bank BCA. Jadi teman-teman kalau mengutamakan ya performa itu teman-teman belinya BCA. Nah, berikutnya adalah fakta tentang Bank BNI. Bank BNI ini adalah kebalikan dari saham BCA. Kenapa? Karena BBNI itu adalah performanya yang paling kecil skornya, jadi bisa dibilang paling jelek di antara 4 yang saya sebutkan tadi, tapi dia yang paling murah, terlihat dari per PBV-nya yang paling kecil. Seperti itu ya, itu adalah Bank BNI. Jadi teman-teman kalau nyari murah terlebih dahulu, teman-teman belinya BNI gitu. Nah, berikutnya adalah BRI. BRI ini adalah saham dengan profitability paling tinggi, jadi paling pintar cari duit. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya di sini net interest marginnya itu paling tinggi sekitar 6,86%. Jadi gitu wajar ya. Kenapa? Karena bisnis Bank BRI itu fokusnya ke mikro, terus kemudian kecil, kemudian ultra mikro. Jadi di situ beresiko. Oleh karena itu BRI itu wajar kalau ngecas bunga lebih tinggi. Tapi di sisi lain ini juga artinya BRI itu paling profitable gitu ya, dan sekaligus paling beresiko. Itu adalah BRI. Nah, oleh karena itu, karena BRI ini punya kelebihan, saya unggulkan dibandingkan Mandiri. Kenapa? Karena Mandiri ini bisa dibilang adalah saham banking konven yang all-rounder. Bagus banyak di semua lini itu mungkin bagus ya, tapi nggak ada yang bagus banget. Kira-kira seperti itu. Jadi Mandiri ini all-rounder. Jadi kalau bisa dibilang saya lebih milih BBRI gitu ya. Jadi teman-teman langsung aja tentukan teman-teman tuh nyari dari apa dulu. Kalau dari performa dulu jelas-jelas BCA. Kalau dari murah atau tidaknya jelas-jelas adalah BNI. Kalau misalnya cari yang profitability-nya bagus, bisnisnya itu paling menguntungkan, itu adalah BRI. Gitu aja ya. Itulah episode kali ini. Harusnya teman-teman langsung terjawab, nggak pakai buang-buang waktu 5 menit aja. Itu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.